Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan membahas literasi, sebuah tema yang sangat relevan dengan kajian media dan budaya digital. Hari ini pembahasan kita akan mencakup bagaimana kita memahami literasi, ragam literasi, tantangan literasi, dan mengapa kita perlu literasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, satu aspek penting yang perlu kita pahami ketika membahas literasi adalah literasi itu tidak hanya membaca dan menulis. Literasi mencakup pemahaman kita lebih mendalam tentang bagaimana memperoleh informasi, cara mengolahnya, cara menggunakannya, dan bagaimana kita menyajikannya atau mengkomunikasikannya. Dengan literasi yang cukup, seseorang dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang dia peroleh. Kenapa isu ini menjadi sangat penting? Kita bisa melihat fakta di Indonesia. Pada tahun 2023 misalnya, UNESCO mengatakan Indonesia adalah negara yang sangat rendah tingkat literasinya. 0,001% orang memiliki minat baca. Ini menunjukkan bahwa kondisi kita tidak baik-baik saja. Sama dengan fakta pada tahun 2016 lalu, peringkat negara dengan minat baca tertinggi di dunia bukan Indonesia. Indonesia adalah ranking 2 di atas Botswana. Ini mengindikasikan apa? Ada masalah mengenai literasi kita. Belum lagi kita bicara literasi digital, kita semakin jauh dari harapan ideal. Banyak netizen yang tidak mampu mengambil kesimpulan dalam sebuah perdebatan di media sosial misalnya. Kita hanya bisa membuli, tidak bisa mengambil intisari dari sebuah informasi, dan banyak ragam isu-isu lainnya ketika kita perhatikan kemampuan membaca dan mengolah informasi di media sosial. Ironisnya, teman-teman, ada tidak yang tahu bahwa ternyata perpustakaan tertinggi di dunia itu bukan di negara lain, tapi ada di Indonesia. Negara yang memiliki perpustakaan dengan 27 lantai, yang merupakan perpustakaan tertinggi di dunia, mengalahkan perpustakaan tertinggi lainnya di Cina. Ini bukan yang terbesar, tetapi yang paling tinggi secara struktur bangunan itu ada di Jakarta, yakni Perpusnas, Perpustakaan Nasional. Ironisnya, lagi-lagi literasi kita sangat rendah dilihat dari kemampuan membaca. Pada zaman dulu, literasi itu identik dengan kemampuan baca tulis saja. Itu yang diperjuangkan oleh para founding father kita. Pak Karno misalnya memastikan semua orang itu bisa membaca dan menulis. Pada zaman Pak Harto, literasi bergerak lagi menjadi bebas 3 buta. Buta baca, buta tulisan, bebas dari buta tidak memahami aksara, dan bebas dari buta bahasa yang disingkat dengan B3B. Pada era kekinian, di era modern, di era digital, waktu itu berangkat dari pemahaman orang bisa mengoperasikan komputer, lalu bisa memahami bahasa asing yang non-bahasa Indonesia. Sekarang bicara soal literasi, cakupannya semakin luas. Bahkan di hari ini, di era sekarang, kebutuhan pemahaman tentang literasi seperti pemahaman tentang kecerdasan buatan, tentang big data, tentang algoritma, ini menjadi hal yang perlu ditingkatkan dalam belajar literasi. Tantangan yang saat ini kita rasakan, yang pertama adalah banyaknya informasi, derasnya arus informasi, diiringi dengan banyaknya muncul berita-berita palsu, disinformasi, misinformasi. Juga aspek-aspek tertentu, misalnya kurangnya literasi masyarakat terhadap bidang-bidang yang sangat spesifik, yang sangat mendasar dibutuhkan saat ini. Misalnya literasi keuangan, kenapa banyak orang yang terjerat pinjol, kenapa banyak orang terjerat investasi bodong, karena pemahaman literasi keuangannya ini sangat minim. Literasi kesehatan, pada saat COVID misalnya, kenapa kita mudah percaya berita-berita yang seolah-olah berinformasi, berisi kesehatan, tetapi isinya justru adalah penyesatan-penyesatan. Literasi lingkungan juga menjadi hal yang sangat penting. Kenapa kita tidak bisa mengolah sampah, memilih, mendaur ulang? Karena pengajaran kita tentang literasi lingkungan ini masih sangat kurang. Ada juga misalnya literasi kebencanaan.
bagaimana kita gegap dengan isu-isu kebencanaan, karena kita belum memahami bagaimana mitigasi bencana, bagaimana kita melakukan tindakan survive ketika bencana terjadi. Nah, ini adalah hal-hal mendasar yang menjadikan kita kurang literasi. Namun secara umum, literasi yang disoroti saat ini adalah literasi digital, ketika manusia kita semua ini atau banyak orang yang tidak bisa membedakan fakta dan opini di media sosial. Kemudian kita kesulitan juga untuk menarik kesimpulan dari data-data yang secara tersirat sudah ada informasinya, tapi kita tidak bisa menangkap informasi itu. Sebagai contoh misalnya, pernah nggak teman-teman atau sahabat Ikonisia melihat sebuah info di media sosial, kemudian kita bertanya, ini harganya berapa? Ini judulnya apa? Gitu. Karena kita tidak menyelesaikan membaca, buru-buru berkomentar dan belum sampai pada kesimpulan. Atau bahkan bisa jadi kita itu tidak tahan melihat informasi yang banyak, yang detail, yang analitis, belum selesai menyingkap semua informasi itu, kita sudah menuliskan dengan sebuah komentar misalnya, ini intinya apa? Gitu. Ini membuktikan bahwa ketidakmampuan kita dalam mengolah informasi. Kadang informasi yang datang kepada kita ini banyak, kita hanya mengambil kesimpulan secara lompat dan itu sifatnya setengah-setengah gitu. Sering terjadi. Saat ini tantangan-tantangannya semakin kompleks, maka keterampilan membaca, menulis, berpikir kritis, berpikir logis, berpikir sistematis menjadi keharusan sehingga kita bisa menggunakan literasi kita. Pada gilirannya, indeks-indeks literasi itu yang dimulai dari kebiasaan membaca buku, kebiasaan berkomentar secara logis, sistematis, akan membuat indeks literasi di negara kita semakin baik. Dengan membaca buku bukan berarti kita merasa menjadi orang yang pintar, yang tahu segalanya. Justru dengan membaca buku, kita merasa bodoh dan mengerti bahwa banyak hal yang belum kita pahami dan belum kita kuasai, sehingga kita perlu terus belajar. Ini adalah manfaat dari membaca buku. Bagi teman-teman yang sering menggunakan media sosial, biasakan membaca dulu sampai tuntas sebelum berkomentar. Selesaikan menyimak dulu sebelum komen, begitu ya. Karena kadang-kadang kelihatan ketika kita reaksioner, jari kita lebih cepat mengetik sementara otak kita belum selesai memproses, maka bisa dikatakan tingkat kecerdasan kita ini masih perlu ditingkatkan untuk bisa berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Literasi juga tidak hanya masalah baca tulis, tidak hanya masalah akses informasi, tapi juga pengembangan pribadi, akses ke ilmu pengetahuan, cerminan tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat literasi seorang, maka terlihat bahwa pendidikannya semakin baik. Ini pada tingkat individu juga akan semakin memberdayakan individu, baik dalam hal peluang memperoleh pekerjaan, dalam konteks lebih umum misalnya dalam partisipasi demokrasi, menggunakan hak pilihnya dengan baik, dan pada gilirannya akan meningkatkan perubahan sosial bangsa kita menjadi lebih baik. Ketika nanti kalian dihadapkan pada fakta-fakta yang meragukan, karena itu bersinggungan dengan misalnya disinformasi, hoax di era sekarang, apa yang perlu dilakukan kaitannya dengan literasi digital? Yang perlu dilakukan yang pertama adalah berlatih berpikir mandiri dalam menentukan opini dan sikap. Pastikan bahwa sumber-sumber ini adalah referensi, sementara Anda punya pengetahuan, punya bacaan, punya telaah atas apa yang Anda sedang diskusikan. Lihat kredibilitas media, cermati kredibilitas penulis, konfirmasikan kepada pihak-pihak yang kompeten. Ini bisa dilakukan dengan cara melakukan sanggahan jika itu meragukan, misalnya lewat proses yang disebut sebagai debunking atau cek fakta. Ada juga misalnya teman-teman bisa melihat website-website yang membahas isu-isu tertentu kaitannya dengan berita-berita palsu, disinformasi maupun hoax. Misalnya di Indonesia ada cek fakta, kemudian di luar negeri ada Truth or Fiction, Break the Chain, Hoaxbuster, Snopes, dan lain sebagainya yang bisa teman-teman kunjungi untuk mengecek apakah berita-berita ini dapat dipercaya atau tidak. Kalau itu tidak dapat dipercaya, situs-situs yang membongkar masalah hoax ini akan memaparkan fakta-fakta sanggahan. Begitu juga
dengan keyakinan kita bahwa tidak semua hal itu perlu diakses, perlu disimpan, perlu dibagikan. Saring sebelum sharing ini adalah prinsip dasar yang mencerminkan seseorang dapat mengelola informasi dengan tingkat literasi yang cukup. Tidak semua hal perlu kemudian ditanggapi, diberikan klarifikasi jika itu dirasa tidak meyakinkan. Kalau Anda punya waktu, silahkan dielaborasi dengan proses-proses tadi, cek fakta maupun tahapan-tahapan lainnya. Terakhir, sekali lagi kaitannya dengan bagaimana meningkatkan literasi, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Sebagai seorang pengguna teknologi digital, teman-teman perlu menggunakan teknologi dengan bijak sebagaimana fungsi dari teknologi itu sendiri. Alat komunikasi, alat mengakses informasi, alat untuk mencari hiburan. Jangan dialihkan sebagai sarana untuk mengakses hal-hal yang tidak diperbolehkan, baik dari kacamata norma agama, norma sosial maupun norma hukum. Karena memungkinkan untuk semua, tetapi sekali lagi nanti akan menjerumuskan pada hal-hal yang tidak seharusnya. Yang kedua adalah bagaimana perintah dalam agama Islam, perintah dasar, membaca, dan membaca. Membaca di sini membaca buku dengan cara memahami, dengan cara memaknai isinya. Bukan seberapa banyak buku yang kalian baca, tapi seberapa banyak Anda memahami isinya. Dengan membaca buku yang sistematis, yang logis, maka keterampilan membaca hal-hal lain itu akan semakin mudah, terutama di era digital yang menuntut serba cepat. Cara berikutnya adalah mengembangkan keterampilan evaluasi informasi. Ketika kita dihadapkan pada banyak sekali informasi, yang harus kita upayakan pertama adalah kritis terhadap sumber informasi itu. Baik dari sisi dari mana asalnya maupun isinya itu apa. Kalau kita merasa tidak kompeten dalam isinya, maka kita jangan menjadi seorang pakar dadakan yang merasa mengetahui semua hal. Konfirmasi ke pihak-pihak yang paham, tanyakan pada ahlinya. Ini adalah strategi yang kedua. Yang ketiga, bisa dilakukan untuk meningkatkan literasi kita dengan pelatihan maupun workshop-workshop literasi. Kita menggandeng pakar-pakar yang memang ahli dalam hal literasi. Kalau bahasanya mengenai digital, ya literasi digital. Jika ini menyangkut masalah hukum, ya ahli hukum, pakar hukum yang kompeten membahas misalnya apakah ini termasuk pelanggaran undang-undang ITE atau tidak, maka kita bisa melakukan pelatihan, melakukan workshop, melakukan sharing dengan orang-orang yang kompeten. Yang terakhir, saya kira ketika kita bicara soal literasi, prinsip dasar adalah berkolaborasi dan terus belajar dengan siapapun yang memahami itu. Dengan membuka ruang kolaborasi dan ruang belajar bersama akan meningkatkan pemahaman literasi kita. Demikian materi kita hari ini. Semoga literasi kita terus meningkat dan pemahaman kita terhadap apa yang kita akses, kita baca semakin meningkatkan kualitas hidup kita, bukan sebaliknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.